Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Kendari bergerak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan saya Widya Yamin dalam acara Syiar Majelis Taklim BKMT Kota Kendari. Bersama saya di Pondok Pesantren Ummul Qura ada Ustadz kita yang insya Allah akan membawakan tema yang berjudul Ma'rifatul Quran. Bersama kita Ustadz Rusnam Al-Kandari. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pemirsa, di tempat ini sebagai tuan rumah adalah BKMT Kecamatan Kendari. Terima kasih terkhusus kepada Pondok Pesantren Ummul Qura yang telah menjadi tuan rumah untuk kegiatan syiar Majelis Taklim BKMT Kota Kendari. Pemirsa Sultra TV, tetap bersama kami dan mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh qari'ah kita Ibu Muaini dan Sari Tilawah Ananda Nanda yang akan membawakan surah An-Nisa ayat 92. Syiar Majelis Taklim Kendari bergerak. Mari kita simak dan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi tidak ada lagi yang bicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lainnya, kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena bersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka keluarga yang terbunuh membebaskan pembayarannya. Jika dia yang terbunuh dari kaum yang memusuhinya, padahal dia orang beriman, maka hendaklah pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia yang terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah yang membunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia yang membunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim, Kendari bergerak. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh anggota. Mohon untuk tetap semangat dan tetap fokus kepada materi sebentar. Dan juga tentunya selamat datang kepada seluruh pengurus BKMT Kecamatan, terkhusus kepada ketua-ketua BKMT Kecamatan, kemudian pengurus BKMT Kota dan pengurus Provinsi yang sempat hadir. Pemirsa, mari kita sama-sama mendengarkan himbauan dan arahan dari Wakil Ketua BKMT Kota Kendari kepada Ibu Dr. Anda Hajah Hadijah Puspa. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pemateri yang selama ini setia dengan kita, ikhlas memberikan ilmunya, semoga berkah ilmunya kepada kita, dan Pak Ustadz semoga sehat selalu. Yang saya hormati TV Sultra yang setia juga bersamai kita setiap Sabtunya, ibu-ibu pengurus BKMT Provinsi yang sempat hadir, ibu-ibu pengurus Kota Madia, ibu-ibu ketua Majelis Taklim sekota Kendari yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan seluruh anggota yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu sehat sehingga bisa hadir untuk kegiatan kita ini. Dan selanjutnya permohonan maaf dari Ibu Ketua tidak bisa bersama dengan kita karena ada kegiatan beliau sehingga tidak bersama lagi kita. Kemarin bersama kita, Sabtu ini tidak bersama lagi kita. Mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada kegiatannya, selalu bersama kita, alhamdulillah. Yang berikutnya pesan dari pengurus supaya ibu-ibu tetap semangat 45 ya. Iya, alhamdulillah masih banyak yang hadir. Kemudian yang ketiga, supaya dipertahankan apa yang selalu saya sampaikan, masalah kehadiran kita, kalau terlambat cari tempat, diam, tidak usah bicara, apalagi sementara ngaji. Kan Allah selalu saya baca ayatnya toh, idza quri'al Qur'an coba sambung, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan, fastami'u wa ansitu, dan perhatikan. Tahu artinya bagus, kalau tidak tahu cukup perhatikan mahrajnya, tajwidnya, la'allakum turhamun, agar supaya kamu dapat rahmat. Tapi ngomong, orang ngaji lagi ngomong, bukan rahmat yang didapat tapi laknat Allah, karena yang dibaca bukan Quran tapi yang dibaca Al-Quran. Itu Al-Quran siapa punya? Allah, firman Allah, perkataan Allah. Ya, kemudian penyampaian agar kita senantiasa berdoa kepada teman kita yang akan berangkat hari ini, berangkat umrah yang gratis ya, untuk pemerintah kota. Kita doakan semoga teman kita itu berangkat sehat, kembali sehat, dan menjadi umrah yang mabrur. Yang mendoakan ibu-ibu insya Allah juga nanti akan umrah juga. Apakah gratis atau bayar sendiri? Kemudian berikutnya penyampaian tidak ada lagi itu ya, agar apa yang disampaikan oleh Ustadz kita simak dengan sebaik-baiknya supaya didengar, dihayati, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hadis Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan ilallah, apalagi sambungannya, man salaka tariqan ilal ilmi sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari ilmu, ibu-ibu ini berjalan, tinggalkan suaminya, anaknya, cari ilmu. Apa? Sahhalallah, Allah akan memudahkan untuk masuk menuju jalan ke surga. Amin. Jadi tetap semangat ya, supaya kita Allah berikan jalan di sini
jalanmu supaya menuju surga jannatun naim, tempat kesenangan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar majelis taklim, Kendari bergerak. Selamat datang ibu-ibu, silahkan duduk memenuhi saf-saf yang kosong. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, mari kita sama-sama mendengarkan ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Rusnam Al-Kandari. Kepada Bapak Ustadz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlayar di laut kapal selam dari Batam ke Jawa Barat. Jangan takut jawab salam, salam dijawab berkah didapat. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bukan setitik tinta, takkan lahir sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir kita di sini. Jauh sekali bela, ujul pukul ujul saya. Sama ibu-ibu juga. Tapi alhamdulillah tadi Bu Haja Hadijah sudah menyampaikan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan ini memudahkan kita nanti menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita tentang Ma'rifatul Quran. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Quran itu kalau kita artikan itu mengenal Al-Quran, tetapi mengenalnya itu lebih dalam. Diambil dari kata arafa, ya'arifu, artinya mengenal, dan pengenalannya itu harus dalam. Kenapa? Karena Al-Quran itu sama seperti berlian dia memiliki banyak sisi. Semakin kemudian kita memiliki banyak ilmunya, maka semakin banyak cahaya dan warna yang kita lihat. Semakin rendah pengenalan kita terhadap Al-Quran, makin sedikit ilmu yang kita dapatkan. Padahal Al-Quran itu selain dari banyak fungsinya itu, fungsi utamanya itu disampaikan dalam surat Al-Baqarah. Ketika kemudian selesai surat Al-Fatihah, Alif Lam Mim, selesai itu apa kata Allah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fungsi utamanya itu hudan, supaya kita itu bisa kemudian melewati kehidupan ini dengan baik. Mirip kalau kita pakai cari kiblat, mencari kehidupan dunia, mencari kebaikan, kebenaran itu harus tahu kemudian jalannya. Sama seperti kalau kita cari kiblat. Kalau kita cari kiblat, ada orang cari kiblat itu hanya bisa pakai kompas. Tapi itu sudah luar biasa, meskipun kalau kita ukur kembali masjid yang ada itu, banyak masjid itu yang kemudian serong. Karena ternyata tempatnya itu pasang kompas, banyak logam di situ batunya. Batuannya mengandung logam. Ada yang kemudian tidak bisa mencari kiblat dengan baik lagi. Dia hanya mampu kemudian menggunakan arah matahari, yang penting menghadap ke barat. Kan ada begitu Bu toh? Ya, orang tua kita dulu, yang penting menghadap ke barat. Bagaimana kalau malam? Yang penting lihat bulan, yang penting lihat rasi bintang. Bahkan nantinya kalau di laut itu, yang penting tahu angin muson barat, angin muson timur. Kasih masuk tangan di lidah, kasih begini, oh berhembus kemana ini lebih dingin, maka menghadapnya nanti ke situ dia. Semakin tinggi pengetahuan kita, semakin kemudian kita bisa menemukan kiblat itu secara tepat. Sekarang ini ada era yang lebih baik, lebih bagus. Setelah eranya kompas muncul kemudian namanya itu ilmu falak. Ada rumusnya.
Ada alatnya. Saya biasa bawa mahasiswa saya ke sana. Sekarang ini ada lagi yang lebih modern, ada MIG GPS, Global Programming System, langsung narik dia begitu. Al-Quran juga begitu nantinya. Al-Quran ini, kalau kemudian kita membekali diri dengan banyak ilmunya Al-Quran itu. Jadi kalau dikuliahkan itu, ada mata kuliah khususnya namanya Ulumul Quran, tersendiri itu. Belum nanti hadisnya, belum nanti usul fikihnya, untuk memahami Quran saja itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu banyak sekali variannya. Salah satunya tadi itu misalnya dalam hal kita bisa melihatnya dalam nilai seninya. Bagaimana tadi Ibu Korea sudah menyampaikan dengan suara yang indah, meskipun tentu beda waktu beliau itu masih ABG dengan suaranya yang sekarang toh. Kentara nafasnya itu, sangkut-sangkut. Saya tadi tunggu jangan sampai dia hilang nafasnya di tengah, baru lagi di shooting ini. Biasa begitu, tetapi kita masih melihat ada sisa-sisanya musabakah di situ, masih ada sisa-sisanya. Saya ingin kemudian kenalkan kita lebih dalam, karena selama ini kita itu berkutatnya hanya di seputaran ilmu tajwidnya. Kemudian tajwid itu ada pembagiannya, ahkamut tajwid, sifatul huruf, wakaf ibtidanya, mana mulai, mana berhenti, mana komanya. Tetapi saya ingin mengajak kita supaya menyelam lebih dalam, supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak. Karena kata Nabi, inna hazal Quran ma'dubatullah. Ini Al-Quran ini sama seperti makanan, hidangan. Mau dikasih masuk di sini. Kita itu kalau tidak tahu itu apa yang kita makan, itu maka sedikit yang kita makan. Beda nanti misalnya cara kita menyendok itu, beda nanti kualitas itu makan, beda mengunyahnya, beda rasanya itu makanan. Secara sederhana saya mau gambarkan begini. Sejarah turunnya Al-Quran itu, kalau misalnya kita belajar misalnya nantinya, belajar ulumul Quran, kan yang harus ibu kuasai setelah membaca Al-Quran, atau setelah anak-anak kita di Ummul Qura itu, dia kemudian hafizul Quran, tidak cukup itu, tidak cukup. Kenapa? Karena nanti Al-Quran itu kita harus tahu membedakan mana ayat yang turun di Mekah, mana yang turun di Madinah. Namanya Makki wal Madani, namanya ulumul Qurannya itu. Kenapa begitu? Karena nanti kadang beda itu. Ada satu kata itu kadang beda nanti maknanya di Madinah dia turun dengan ketika dia turun di Mekah. Satu contoh, kata kafir. Ketika dia turun di Mekah itu, maka kafir itu berarti kafir akidah. Konsekuensinya neraka. Tapi ketika kemudian dia turun di Madinah, ada pelonggaran makna. Kafir itu tidak melulumi orang-orang itu yang kemudian menentang Tuhan. Ada disebutkan orang itu, kalau terlalu banyak tewuti-wutinya, atau tewuti-wuti Bu? Pakulibiri. Saya sengaja ulang ini karena ini tahun 2003 ini kan intikhobi, tahun politik. Di tahun ini, kalau ada orang tidak pernah senyum dengan kamu, tiba-tiba rajin senyum, tunggu. Iya, di tahun ini semua orang akan berjanji. Dan di tahun ini semua yang tidak bisa dijanjikan akan dijanjikan. Di tahun ini. Jadi kemudian kalau kita berbicara tentang kafir itu, di Madinah itu dengan di Mekah kadang berbeda maknanya. Bahkan nantinya ada namanya kufur nikmat, kafir nikmat namanya di Madinah itu ada. Orang kalau tidak ada syukur-syukurnya itu dibilangnya juga kafir begitu. Itu contoh pentingnya memahami bagian Al-Quran yang namanya Makki wal Madani. Ada lagi nanti namanya Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu beberapa ayatnya itu dia turun disebabkan karena ada kasus terjadi, baru turun petunjuk, begini cara menyelesaikannya. Contoh, ada perempuan namanya Khawlah binti Salabah, dinikahi waktu ABG, cantik. Pas kemudian dia, kau tahu itu ibu-ibu kalau sudah 2 kali turun mesin, 3 kali turun mesin, kan tiba-tiba lain bentuknya. Biar dia bagaimana senang kegelnya dengan senang apa lagi namanya Bu ini? Senang sumbanya. Biar kau sumbah sampai kau jungkir balik, beda bentukmu. Beda.
Tiba-tiba itu suaminya keceplosan. Dia bilang begini, anti kazohri ummi, kamu ini sudah mirip nih mamaku, saya lihat. Suaminya bilang begitu. Muhammadiyah tersinggung. Dia bilang, kok bilang apa itu? Kok bilang, kok zihar itu? Zihar, muncul istilah zihar. Syariat tentang zihar. Zihar itu apa? Tidak boleh di zaman itu sebut-sebut kita istri, meskipun misalnya sudah turun nih kau punya nafsu sama pasanganmu. Tidak boleh kau kasih begitu ke istrimu. Sembarang kau kasih tahu itu mulutmu, itu tidak boleh begitu. Ini pemirsa TV Sultra, dengar ini yang suami ini. Tidak boleh itu kamu kemudian body shaming sama istrimu. Apalagi kemudian kalau berubah bentuknya, kan yang kasih berubah kamu juga. Ini yang dengar, ini kan tidak ada bapak-bapak di sini toh. Adakah? Ada. Wah, ibu udah singgung saya lagi. Jadi tidak boleh itu. Dia body shaming sama istrinya itu. Akhirnya kemudian turun ayat. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka. Cerita tentang kemudian wanita yang menjidal, mendebat Nabi gara-gara perempuan itu. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, itu suamiku. Dia bilang, saya sama punggung ibuku. Dia bilang, Nabi, jatuh talak itu. Dia bilang, zihar itu. Dia bilang, sama ini. Zaman itu belum ada ayatnya tentang pemisahan zihar, hukum zihar dengan talak. Akhirnya kemudian, wah, dia berdandang baik-baik itu, khaulah. Dia pakai, kalau di zaman itu dia pakai skincare terbaiknya. Setelah itu suaminya mau lagi toh. Akhirnya kemudian dia kasih tahu Nabi, itu suamiku, dia mau lagi. Kata Nabi, belum ada ayatnya, ayatnya sama dengan talak. Akhirnya karena dia protes Nabi, khaulah, dia bilang, Nabi, saya adukan kau sama Tuhan. Jadi Nabi itu pernah diancam sama perempuan, diunjuk rasa sama perempuan, saya adukan kau sama Tuhan. Dan betul dia adukan sama Tuhan, turun wahyu. Nabi datangi itu khaulah, kemudian dia sampaikan, ada wahyu turun. Zihar itu beda dengan talak. Kalau zihar itu, kalau terlanjur diucapkan itu laki-laki, maka memerdekakan budak. Tidak mampu memerdekakan budak, tidak ada budak, maka kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu 2 bulan berturut-turut puasa, maka kemudian memberikan sitinan miskinan, memberikan 60 orang miskin makan. Begitu dia. Ada sebabut nuzul begitu untuk memahami Al-Quran, sehingga Al-Quran itu pas kita baca nyentuh begitu. Tidak sama pas, jangan lagi nanti ibu-ibu majelis taklim tuh sudah lama nih bersama saya dengan ustadz-ustadz yang lain, kualitasnya begitu-begitu terus. Seperti orang yang yasinan kalau malam Jumat, Yasin wal Qur'anil Hakim, pas keluar itu piring kue, inna kalau minal mursalin la siratal mustaqim. Itu pekerjaanku dulu waktu sama mereka, ini umurku. Kapan dia keluar itu piringnya kue, langsung kencang itu kita baca Yasin. Itu zaman dulu saya akui saja, saya di Rana Meta dulu itu asisten pembawa Yasinnya Pak Imam. Jadi kelakuanku begitu dulu. Jangan lagi begitu, tapi baca Quran itu ada powernya, betul-betul jadi hudan. Dia bisa arahkan kita, oh kalau masalah ini di sini tempatnya. Begini cara menyelesaikannya zaman dulu. Ada asbabun nusul, ada namanya nasih wal mansuh di dalam Al-Quran itu. Apa itu nasih wal mansuh? Nasih wal mansuh itu ada ayat itu dihapus dan ada yang menghapus. Jadi di Al-Quran itu tidak semua bisa dipakai. Ada yang dihapus permanen, ada juga yang dihapus 3 modelnya itu. Ada yang kemudian nasaul hukmi wa baqaur rasam, hukumnya yang dihapus, tulisannya masih ada. Apa contohnya itu? Contohnya tentang rajam. Buka di surat An-Nur, tidak ada ayat tentang rajam untuk pesina mukson yang sudah menikah. Yang ada itu tinggal pesina yang gairul mukson. Yang mana itu? Wanita-wanita ABG yang kemudian bersina, dia hanya dijilid. Tetapi ayat rajam masih ada, tidak ada di Quran. Hukumnya masih ada. Ada juga hukumnya tidak ada, ayatnya masih ada. Ada juga seperti itu. Ada juga yang dihapus keseluruhan, kayak misalnya ayat tentang ar-radha'ah. Tadinya itu susuan itu hanya 1 kali dan beberapa kali setelah itu diganti dengan ayat yang kemudian mengatakan harus susuan itu menghidupi orang baru dihitung saudara susuan orang. Itu namanya nasih wal mansuh. Contoh
Contoh nasikh wal mansukh kemudian dalam Quran. Dulu kalau mau ketemu Nabi itu harus sedekah dulu baru minta petunjuk. Berat itu sehingga turun ayat dihapus itu. Termasuk dulu itu Nabi itu sholatnya itu pas jam 12 sholat tahajudnya, selesainya jam 4. Dikasih keringanan, turun ayat terakhirnya itu boleh di sepertiga akhir malam dan ini waktu terbaik. Begitu dia. Jadi ada ayat Al-Quran yang kayak begitu, ada ilmunya namanya nasikh wal mansukh. Ada lagi yang lain, masih banyak yang lain. Cabang-cabang kemudian ilmu Quran yang lain itu masih banyak sekali. Kalau saya bahas satu-satu tidak cukup waktunya kita, tidak ada tanya jawab. Makanya saya maunya itu tanya jawab. Karena kalau saya jelaskan juga yang semakin kesana semakin rumit nantinya itu ilmunya. Ada namanya ayat muqatta'ah. Belum lagi nanti cerita tentang nuqatul i'rab wal i'jam, sejarah pemberian titik dan harokat dalam Al-Quran. Sekarang saya tanya, saya uji karena sudah lama kita bersama. Tapi kan ilmu ini tidak pernah bisa turunkan sama ibu-ibu karena saya anggap belum di kelasnya. Kalau saya tanya pasti ibu bingung mana duluan harokat atau titiknya Al-Quran. Adakah hadiah yang mau dibagikan? Tidak ada. Saya kira ini di BKMT provinsi ada hadiahnya. Tidak bawa. Mana duluan harokat atau titik? Itu kan titik, harokat. Jangan sampai saya tanya itu begitu, harokat dengan titik tidak bisa dibedakan. Begini, harokat itu yang misalnya kasroh, kemudian fathah, dhamma. Kemudian titik itu yang membedakan ini nun, ini ba, ini ta, ini tha, begitu kan? Ada titik dulu tuh. Karena ini ilmu belum diturunkan, wajar kalau salah. Karena ini memang biasanya tak 2 kali saya ajarkan itu, 2 kali, 6 jam saya ajarkan. Ibu mintanya berapa jam ini? Tidak sampai 1 jam. Tidak bisa diturunkan ini ilmu, tetapi ada gambaran begitu. Karena dulu Al-Quran itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Bahkan dulu sebelumnya lagi Al-Quran itu ketika pindah dari Jibril ke Muhammad itu dia itu lebih unik lagi. Bila surah tidak ada gambarnya tetapi hanya sautan, suara. Makanya kalau buka hadis Sahih Bukhari itu kitab pertamanya Sahih Bukhari itu kan kitab Badul Wahyi. Bagaimana wahyu itu pertama turun? Kan Nabi ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Bagaimana wahyu itu turun Nabi? Nabi bilang, "Kadang kal salsalatil jaras, seperti gemerincing lonceng." Apa tulisannya kalau bunyi lonceng? Adakah tulisannya? Ibu bisa tulis kalau misalnya saya bersiul? Bisa ibu tulis huruf apa itu? Tidak bisa. Gemerincingnya lonceng bisa ibu tulis? Tidak bisa. Tapi wahyu kadang datang begitu. Kadang juga kata Nabi, al-malaku karrajul, malaikat itu menyerupai laki-laki. Yatakallimuni, dia ngomong ke saya dan saya paham. Kadang juga nantinya itu Nabi itu tiba-tiba masuk saja ke dalam hatinya. Apa yang masuk? Huruf yang masuk. Tidak tahu apa yang masuk, pokoknya dia masuk. Nanti kemudian setelah turun baru keluar dari lisannya Nabi itu wahyu. Baru ditulis secara sporadis di zamannya Nabi. Ada yang ditulis di tembok. Kayak Toha itu terakhir ketika mau disalin itu ada di tembok rumahnya iparnya Umar, Said bin Sabit, ketua tim penulis pertama Al-Quran. Jadi duluan pemahaman itu turun dibandingkan tulisannya. Duluan pemahaman itu turun dibandingkan tulisannya. Saya mau simpulkan begitu dulu. Terbaliknya dengan kita, duluan Al-Qur'annya kita dapat daripada pemahamannya. Terbaliknya toh, kalau mereka itu turunnya itu satu-satu ayat selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Begitu dia berangsur-angsur. Tidak satu kali turun. Kalau kita kan langsung satu gepok. 30 juz, 114 surah. 6.600 lebih ayat begitu. Kita baca di situ, baru kita mau cari itu. Pekerjaan beratnya lagi kita kerja 2 kali latihannya. Yang pertama kita ini adalah a'jami, bukan orang Arab.
sehingga harus belajar bahasa Arabnya. Karena tidak bisa semuanya belajar bahasa Arab, maka belajarnya itu baca terjemahan Departemen Agama. Masalah keduanya, nanti setelah itu harus cari tadaburnya. Setelah cari tadaburnya harus cari tafsirnya, setelah cari tafsirnya harus cari ta'wilnya. Banyak sekali kerja kita, sehingga majelis taklim inilah fungsinya kemudian yang penting adami, terutama berkaitan dengan kebutuhan ibu-ibu. Misalnya ada yang butuh masalah haid, ada yang butuh masalah kemudian talak, ada yang butuh masalah tidak tahu kapan harus bertayamun, kapan tidak, ada kemudian yang butuh masalah kesehatannya, bagaimana kalau darahnya di kateter, begitu. Nanti nih ustadz yang bawa materi ini kasih, ini obatnya untuk itu, ini obatnya itu, ini makanannya untuk itu, seperti itu. Banyak pekerjaan kita berkaitan dengan ma'rifatul Quran, tetapi sebagian kecil tadi ilmu-ilmu itu adalah ilmu wajibnya, dan itulah yang kami pakai untuk kemudian mengajarkan ibu selama ini ketika berbicara tentang ayat. Karena kalau hanya baca terjemahan itu kering, ada dapat, ada pasti. Jangankan hanya terjemahan dibaca, baca bahasa Arabnya saya tidak tahu artinya dapat pahala. Jangankan hanya baca bahasa Arabnya, ibu dengar-dengar saja baring-baring itu ibu dapat pahala satu. Semuanya dapat. Tapi saya menginginkan kualitas kemudian majelis taklim ini meningkat, sehingga kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai manhajul haya, sebagai kemudian jalan hidup. Saya kira itu pengantarnya. Saya kembalikan kepada Ibu Widya. Baik, ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Sebelah kanan saya satu mewakili, sebelah kiri satu. Sebelah kiri sudah ada satu, sebelah kanan tidak ada, sebelah kiri saja lagi satu. Tengah, di belakang tidak ada. Kalau begitu kita ke pertanyaan pertama. Siapa tahu sebentar ada yang ingin bertanya kembali. Ya, mungkin bisa ke depan, Bu. Nama saya Ibu Nurlin Marhali dari Kecamatan Poasia, Kelurahan Andonoho. Saya telah menyimak beberapa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, khususnya fa'iza quriyal Qur'ana wa angsitu la'allakum turhamun. Di sini Pak Ustadz bahwa kalau saya membaca juga Al-Quran, bahwa Al-Quran itu pedoman hidup atau petunjuk jalan yang benar khususnya. Tetapi la'allakum turhamun tadi ada juga la'allakum tashkurun, la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, la'allakum tahtadun juga banyak. Itu merupakan mungkin suatu warna yang harus kita pahami. Pertanyaannya Pak Ustadz, apabila kita membaca Al-Quran dengan hati yang bergetar, khususnya menyebut nama Allah tadi, apakah itu termasuk marifatul Quran? Ya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kesempatan satu lagi. Ada yang mau bertanya tentang ma'rifatul Quran? Oh ya, baik. Maju, Bu. Di posisi yang tadi. Saya Samsul Adob dari BGMT Kecamatan Baruga. Mungkin ada agak sedikit keluar dari materi, tapi ada hubungannya dengan Al-Quran. Sekarang kan tahun politik, buat Pak. Terkadang para caleg-caleg menjadikan Al-Quran sebagai sarana untuk mendapatkan suara. Kami diundang biasanya untuk yasinan atau ada pembagian Al-Quran lah, dengan tujuan untuk mendapat kemenangan para caleg-caleg itu. Bagaimana hukumnya atau pandangan Bapak mengenai hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, di Quran itu banyak sekali tujuan yang kita mau capai.
la'allakum tashkurun. Kalau kau belajar baik-baik agama supaya kau jadi orang bersyukur. La'allakum tattaqun, supaya kau jadi orang bertakwa. La'allakum tahtadun, supaya kau mendapatkan petunjuk. Banyak sekali yang kita mau capai. Itu nih kenapa perangkatnya banyak tadi. Ilmu-ilmu Al-Quran itu kenapa banyak sekali. Bahkan ada ulama mengatakan lebih 100 itu ulumul Quran yang kalau kita kuasai itu bisa kemudian mengantarkan kita melihat banyak kebaikan dan kebenaran dalam kehidupan. Kita bisa berkiblat dengan baik-baik di situ. Nah, sekarang apakah kemudian kita itu ketika misalnya ada getaran-getaran begitu, getaran-getaran, jadi kalau getaran-getaran itu tergantung. Kalau pergantian listrik ada juga getaran di situ-situ. Ketemu dengan kemudian polantas, biasanya kalau tidak lengkap surat-suratmu ada juga getarannya itu. ABG kayak kita kemudian anak-anak kita di Ummul Qura itu, biar juga di pondok itu ada juga getaran-getarannya. Itu berarti cinta. Begitu itu. Termasuk kemudian Al-Qur'an itu. Iza tuliyat alaihimul Qur'an, kalau kemudian dibacakan Al-Quran itu dia tuh lihat, dia ada getaran. Pada saat kapan dia dapat getaran itu tergantung kemudian ilmu yang sudah ada di belakangnya yang dia simpan. Kenapa begitu? Coba misalnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu beda-beda kita punya tirakat. Tergantung tirakatnya kita itu. Ada guru untuk kemudian menempelkan kalimat la ilaha illallah itu yang menjadi kunci surga itu masuk menghujan dalam hatinya itu, maka kemudian la ilaha itu penjabarannya dia beda-bedakan. Tidak ada, bahkan nanti ada ulama itu tidak ada badan ini, tidak ada midara ini, tidak ada mimata ini, selain kemudian kudrat iradatnya Allah. Ada begitu. Ada lagi guru untuk tirakatnya itu dia jalan itu dia lepas seluruh kemudian dia lepas seluruh kekayaannya, pangkatnya, dia jalan, dia mau bergantung betul kepada Allah. Bisakah sampai di tujuannya dengan hanya mengandalkan Allah semata? Sampai kemudian 5 tahun baru bisa sampai. Guru saya itu, guru saya, dia berjalan dari Jepara itu sampai ketemu gurunya kemudian di Banjar itu. Dia tidak pakai uang, dia tidak pakai juga nama, tidak pakai KTP. Berapa tahun baru bisa dia sampai? 5 tahun. Jadi dikira orang gila. Jadi ibu kalau misalnya lewat itu di jalanan orang gila, tidak semuanya itu orang gila. Bisa jadi ada guruku di situ. Benar ini bu, guru saya ada yang model kayak begitu. Jadi macam-macam orang itu sehingga nanti getarannya itu beda-beda. Ada juga orang tidak ada getarannya. Setiap dibacakan Quran dia ngomong juga. Kenapa? Nggak nyambung dia. Tidak bisa kita salahkan kalau dia tidak nyambung. Kenapa bisa? Karena memang kan beda-beda kita punya tahapan. Kelasnya kita itu beda-beda. Itulah kenapa imam masjid itu harus ambil standar paling rendah kalau baca Al-Quran. Mihla-mihla. Kemudian takhfif harus seringan. Jangan lagi kok murojaah baru kelasmu ini kan beda-beda. Ada penjual es, ada penjual roti, ada kemudian macam-macam. Ada orang baru sadar tiba-tiba datang di masjid, dapat imam yang kelas berat, yang kalau selesai Fatihah itu dia baca tak 2 lembar dia baca. Kok dapat asam urat dia mengomel di belakang. Dia tidak tahu kalau lagi menghadap Tuhan ini. Karena begitu saya kan mengerti, saya dekat Pasar Baruga bu, ada itu jamaah di masjidku itu kasihan, selalu dia ambil posisi sebelahnya itu sebelahnya itu jendela, karena dia mau sholat sambil dia intip itu kemudian rotinya, sedikit dia berkerip hilang roti. Kok tahu nih anak-anak juga di situ, beda-beda kelasnya kita, sehingga imam itu harus ambil standar rendah, jangan lagi kau ambil standar tinggi. Karena kau jalan sendiri jamaah lari sendiri, dia mulai menghayal waladolin amin. Kau jalan sendiri, dia jalan sendiri. Karena ada kerjanya dia baca-baca itu, mulai dia baca itu kalender korpri. Selesai itu belum selesai kau membaca dia pindah lagi ke belakang bajunya jamaah. Baju caleg, coblos nomor. Ada juga yang begitu.
Tidak selesai begitu. Kenapa begitu? Beda-beda. Tapi kalau orang sudah kemudian makomatnya itu tinggi, dia pasti bergetar. Saya itu kenapa suka jadi makmum? Kenapa? Karena saya apalagi kalau orang baca itu dari 26 itu, 26 ke bawah sini, dari juz 26 ke bawah sini, dari surat An-Najm. Jadi batasan hafalan terakhir saya itu surat An-Najm sampai ke sana. Makanya anak pertama saya itu namanya Najma. Karena setelah punya anak, semakin banyak anakku semakin sulit nambah itu hafalanku. Yang ada hilang-hilang. Iya, terus terang ini saya Ustaz tidak malu. Kenapa hilang-hilang? Namanya juga manusia biasa. Saya hilang-hilang. Tapi kalau orang imamnya baca di bagian situ, saya suka sekali karena saya kemudian beberapa artinya itu sedikit yang saya tidak paham artinya kalau orang baca. Jadi saya suka. Sekalian saya murojaah. Begitu dia, tergantung getarannya itu nanti tergantung. Apalagi kalau ayat itu adalah ayat yang berkaitan dengan masalah kita, ya kan? Kalau yang dibaca tadi kan tentang pembunuhan tuh, konsekuensinya pembunuhan, hukum-hukumnya pembunuhan. Banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Seperti yang kalau ibu mengikuti saya selama ini, beberapa kemudian ayat Al-Quran itu kan saya terjemahkan cukup dalam. Ketika dia baca sepintas tidak kelihatan, tapi pas diterjemahkan, oh ternyata ini kisah tentang Sa'labah yang jarak, yang kemudian tidak bayar, yang tadinya itu adalah hamamalatul masjid, merpati masjid, berubah menjadi kemudian orang yang batal syahadatnya, dan kata ulama masuk neraka. Sahabat yang masuk neraka, ada begitu, ada. Tapi kalau ibu tidak pernah dijelaskan itu tentang ayat itu, ibu tidak akan tahu itu di surat At-Taubah itu. Padahal ada di situ ayat orang yang dimurkai oleh Allah. Sekaligus nanti dipahami, oh itu nih kenapa surat At-Taubah itu tidak dipakaikan basmalah. Karena di dalamnya itu adalah orang-orang yang pernah berkonflik dengan Nabi dan dengan Allah. Makanya tidak dipakaikan basmalah dia. Ya kan? Kan ibu ada sebagian yang baru tahu yang begitu tahu. Jadi getarannya itu menandakan itu bagian dari ma'rifat. Tetapi soal kualitasnya itu tergantung nantinya, tergantung banyak variabelnya. Oke. Sebenarnya sama kasih mau panjang ini jawabannya. Saya menghindari pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab sebenarnya. Agak ngeri-ngeri kalau saya jawab. Kenapa? Karena Ustadz itu, saya ingatkan, Ustadz itu payungnya seluruh masyarakat, seluruh agama. Saya ini didatangi oleh banyak caleg juga, bukan hanya ibu, saya juga. Dan sama semua saya kasih tahu, saya ini milik seluruh masyarakat. Rusnam Al-Kandari itu secara khusus miliknya orang Kendari, tapi sudah malam melintang ini di berbagai kemudian kabupaten. Jadi miliknya seluruh masyarakat. Bahkan saya ini milik seluruh agama. Saya milik seluruh agama. Sehingga nanti kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, jangan nih. Jadi justru bagus itu kalau caleg itu yasinan daripada kemudian dia minuman keras. Bagaimana Bu? Begitu nih. Kalau dia yasinan, dia tahlilan, bagus nih kalau begitu. Dia sumbang kurang, bagus nih itu, tidak apa-apa. Jadi itu juga namanya juga usaha. Orang harus usaha. Karena kemudian mereka mau musabakah, mereka mau fastabiqul khairat. Nanti itu tinggal ibu-ibu yang menentukan sesuai dengan hati nuraninya ibu-ibu. Kenapa? Karena ini bagian dari kewajiban kita berkonstitusi. Nah, hanya kalau ditanya, jadi Pak Ustadz bagaimana? Saya itu menentukan pilihan nanti di kotak. Bahkan istriku itu tidak bisa saya intervensi. Dia punya circle pertemanan sendiri. Begitu, saya menghormati dia di bagian situnya. Saya kenapa harus memilihnya nanti di kotak? Karena saya ini tadi saya payung untuk semua umat manusia. Tidak boleh memihak. Tokoh agama itu tidak boleh memihak. Tokoh agama itu tidak boleh memihak. Dia harus jadi wasit. Jadi kalau ibu misalnya didatangi, ibu silakan kemudian menggunakan mata batin, menggunakan kalau perlu ibu sholat istikharah. Seperti mau memilih pasangan pengantin begitu. Istikharahkan dulu. Mau pilih yang mana, pilih yang mana. Tetapi sederhananya begini, kasih clue-nya. Pilih yang terbaik.
Dan kalau saya itu tidak mau menggigit tangan yang memberi saya makan. Mengerti maksud saya? Jadi saya itu dilarang oleh orang tua saya itu, kalau orang itu pernah berbuat baik sama saya, dilarang saya itu kemudian tidak menghormati kebaikannya itu. Saya begitu. Jadi silakan nih, kan ibu masing-masing beda-beda tuh siapa yang kemudian berbuat baik sama ibu, silakan nih, biar nih mereka berfastabiqul khairat. Ibu gunakan kemudian hak pilihnya dengan baik, dan jangan saling membenci hanya gara-gara masalah begini. Jangan, tidak boleh. Ini adalah hanya masalah duniawi yang sifatnya itu untuk perbaikan bangsa, tapi jangan juga masa bodoh. Tidak mau ini mereka itu nanti yang menentukan itu nasibnya, ini gorong-gorong, itu aspal di jalan, mereka yang mau menentukan itu. Soal nanti dia berkhianat, nanti kemudian tagihnya di akhirat. Karena ada juga yang begitu toh. Oh, kalau dia berjanji bisa kena diabetes kita kalau dia janji kita. Itu kalau dia cerita itu bisa tawar itu lautan itu kalau dia cerita. Ada yang begitu itu. Nah, yang begitu-begitu nanti nih dia dihisab di akhirat kalau kemudian dia tidak amanah. Itu soal lain. Tapi gunakan haknya ibu dengan baik secara bertanggung jawab, dan jangan kemudian perbedaan pilihan politik itu menyebabkan kita itu saling membenci. Jangan, harus dewasa. Bangsa kita ini harus melewati ini dengan baik. Sekaligus ini sebagai maklumat saya secara pribadi supaya menjaga ini jamaah tetap rukun. Perbedaan itu sunnatullah. Saya kira begitu. Saya takutnya kalau bicara banyak nanti saya menyinggung atau apa. Saya tidak mau. Soalnya saya sudah pernah dikasih tahu itu, ada caleg datang ke saya, Ustadz ini setiap Pemprov Kolapasya caleg terus disinggung. Sudah bukan saya singgung, saya nasihati kamu supaya jangan nanti mau pemilu baru kau cari itu keluargamu, kau cari sepupumu, sepupu satu kali, sepupu dua kali, sepupu lain kali, sepupu lain-lain. Jangan nanti mau pemilu baru kau cari keluargamu. Saya bilang jangan begitu toh. Jadilah orang yang baik, kebaikanmu itu memang abadi. Saya tutup nih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran ala ihtimamikum yakfi haza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bermanfaat tidak? Keren tidak? Keren ya. Jadi kita sudah dapat maklumat lagi dari Ustadz Rusnam. Baik ibu-ibu, sebelum kita pulang, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rusnam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa Sultra TV, terima kasih kepada BKMT Kecamatan Kendari yang telah memfasilitasi kegiatan ini, terkhusus kepada Pondok Pesantren Ummul Qura yang telah memediasi tempat ini. Semoga menjadi pahala di hari kemudian. Baik, mari kita sama-sama membaca doa sebelum pulang. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah hafal ibu-ibu? Sudah, alhamdulillah. Baik pemirsa, demikian pertemuan kita pada hari ini. Atas kedatangan ibu-ibu semua kami ucapkan terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.